Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kawan-kawan yang saya hormati, marilah kuliah pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi alhamdulillah untuk pertemuan ketiga ini kita sudah menggunakan video, dan silahkan kawan-kawan nanti bisa diputar ulang ketika nanti sudah mengikuti apa yang saya jelaskan ini. Semoga ini nanti bisa menjadi panduan, pedoman, dan orientasi teman-teman semua dalam rangka mengerjakan dan melaksanakan tugas kuliah, utamanya dalam rangka pengerjaan makalah tugas kelompok, baik untuk nanti menjadi bahan UTS, ujian akhir, maupun tugas-tugas yang lain. Baik, kalau kemarin saya sudah menyampaikan pointers tentang ilmu pendidikan secara umum melalui voice note. Nah, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pokok dari keseluruhan bahan kuliah yang akan kita tempuh untuk semester ini. Jadi kawan-kawan, saya yakin sudah melihat, memahami ada 13 pokok bahasan yang nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, ini akan saya mulai menjelaskan pointers ini tentunya agak lebih mendalam dibanding dengan orientasi pada pertemuan yang kedua. Nah, yang pertama kawan-kawan, untuk pemakalah kelompok yang pertama nanti temanya adalah pengertian dan hakikat pendidikan. Nah, mungkin teman-teman sudah terbiasa ketika awal kuliah itu ya selalu akan bicara tentang ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup dari mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, mata kuliah ilmu pendidikan ini sebagai mata kuliah pasti ada ruang lingkup pokok bahasan yang akan disampaikan oleh mata kuliah ini atau oleh para dosen sebagai pengampu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran maupun tujuan perkuliahan dari mata kuliah ilmu pendidikan ini. Nah, lalu apa pendidikan dan ilmu pendidikan ini? Nah, bicara tentang pendidikan, maka yang perlu dibahas oleh teman-teman di kelompok 1 ini adalah apa yang disebut dengan pendidikan. Jadi ruang lingkup pendidikan dalam pengertian apa sesungguhnya atau hakikatnya pendidikan itu. Nah, seringkali ketika bicara pendidikan kita juga ada kata di sebelahnya yang sering muncul sebagai kata pendamping yang seringkali kita sebut dan kita gunakan dalam rangka menjelaskan pendidikan. Apa? Pembelajaran. Nah, oleh karena itu pendidikan dan pembelajaran itu apakah sama apa beda? Ya, pendidikan dan pembelajaran itu menurut saya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Jadi pendidikan itu apa, pembelajaran itu apa, itu secara material, secara pengertian bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kita akan mulai dari pengertian dan hakikat pendidikan. Pendidikan ini nanti teman-teman silahkan ini bisa dikaji, saudara bisa tulis pendidikan dalam pengertian yang luas dan pendidikan dalam pengertian yang sempit. Nah, pendidikan dalam pengertian yang luas tentunya bicara tentang seluruh proses kehidupan manusia itu bisa menjadi proses pendidikan.
Nah, oleh karenanya pendidikan dalam pengertian yang luas itu bisa masuk pada pembicaraan tentang lingkungan. Kapan pendidikan itu dilaksanakan, bentuk pendidikannya lalu seperti apa, kegiatan pendidikan itu bagaimana, dan seterusnya. Bahkan tujuan pendidikan itu apa sih sesungguhnya, itu juga menjadi kajian, menjadi ruang lingkup pengertian dari pendidikan. Jadi bicara pendidikan dalam pengertian yang luas itu tidak semata-mata pendidikan sebagai proses, pendidikan sebagai kegiatan, tetapi bisa meliputi bentuk pendidikan dilaksanakan kapan, bentuknya seperti apa, kegiatannya bagaimana, tujuannya apa, dan sebagainya. Nah, itu pengertian yang luas. Tetapi pendidikan juga bisa kita buat dalam pengertian yang sempit. Ya, pendidikan dalam pengertian sempit. Pendidikan dalam pengertian sempit itu biasanya kita lalu masuk pendidikan sekolah. Pendidikan dalam pengertian yang sempit itu ya pengajaran di sekolah, di musola, di masjid, di pondok pesantren, di tempat-tempat tertentu yang memang di situ terselenggarakan proses pengajaran. Maka bisa saja dalam pikiran kita pendidikan dalam arti yang sempit sesungguhnya adalah pengajaran itu sendiri. Maka pendidikan dalam makna yang sempit bisa kita manakan bahwa pendidikan adalah pembelajaran. Maka ketika kita bicara tentang sekolahan, tentang madrasah, tentang pesantren, tentang masjid, tentang musola, ya, tentang bimbingan-bimbingan belajar dan sebagainya, itu adalah pendidikan dalam pengertian yang sempit, gitu. Nah, oleh karena itu kelompok 1 nanti silahkan saudara kaji tentang pengertian dan hakikat pendidikan. Dan yang paling penting, kawan-kawan nanti betul-betul bisa membedakan apa sesungguhnya pendidikan dan pengajaran. Kalau boleh misalnya meminjam istilah pendidikan itu adalah dalam pengertian luas, yaitu pembelajaran dalam pengertian luas. Kalau pendidikan dalam pengertian sempit adalah pembelajaran itu sendiri. Nah, oleh karenanya silahkan nanti teman-teman bisa mendalami dari berbagai macam referensi, jurnal, ya, Anda baca yang bicara tentang pengertian dan hakikat pendidikan. Nah, lalu yang juga tidak boleh lupa ini nanti untuk kelompok yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai sebuah ilmu. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, bicara mata kuliah ilmu pendidikan, maka berarti ada 2 kata kunci yang memang di sini sangat penting untuk kita dalami dan kita kuasai, ya. Kita dalami, kita kuasai 2 kata kunci ini, yaitu ilmu pendidikan. Kalau pendidikan tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan bisa dalam pengertian sempit dan pendidikan bisa dalam pengertian yang luas. Nah, lalu kalau pendidikan ini sudah digandeng dengan ilmu, maka saudara nanti kelompok tema pendidikan sebagai ilmu, saudara harus mulai membahas dari hakikat ilmu itu apa. Ya. Jadi kita nanti tidak kesulitan memahami makna dan pengertian ilmu pendidikan karena saudara sudah tahu hakikat ilmu itu apa. Jadi ilmu itu ya bangunan pengetahuan yang secara sistematis sudah menjadi sebuah ilmu. Jadi ilmu itu diperoleh karena punya metode, ada paradigmanya, kemudian ada sistemnya, ada objeknya, ada subjeknya, dan sebagainya. Jadi ilmu itu adalah bangunan pengetahuan, pengetahuan yang kita
peroleh, dan dengan bangunan pengetahuan ini maka kita kemudian mengetahui sesuatu itu secara metodologis, secara sistematis, dan jelas objek dari ilmu itu jelas, apakah ilmu ini ilmu yang positivistik atau ilmu yang rasionalistik atau ilmu-ilmu yang sesuai dengan kategori ilmu itu sendiri. Nah, kalau pendidikan tadi sudah kita kaji, sudah dipresentasikan nanti oleh kelompok 1, maka juga tidak boleh lupa saudara penulis tema yang kedua yaitu ilmu pendidikan, saudara nanti harus membahas tentang apakah ilmu dan apakah pendidikan itu. Nah, kalau pendidikan ini kan sesungguhnya menekankan pada praktek ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Nah, kalau ilmu pendidikan itu lebih menekankan pada masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Jadi ilmu pendidikan itu adalah ilmu yang membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang berkisar pada pendidikan dan pembelajaran. Nah, mengapa kita harus mempelajari atau menguasai ilmu pendidikan? Saudara ini diobsesikan sebagai calon guru, sebagai calon pendidik. Nah, sebagai calon pendidik itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran tanpa ilmu. Nah, ilmu yang kita kuasai ini adalah nanti ilmu yang menunjang, ilmu yang membantu bangunan sistematis tentang pengetahuan pendidikan atau pengetahuan pembelajaran atau ilmu tentang pendidikan dan pembelajaran ini yang menjadi modal kita untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Nah, disinilah pentingnya ilmu pendidikan. Maka saudara nanti ketika bicara pendidikan sebagai sebuah ilmu, maka hal yang harus dibahas adalah apakah ilmu itu, apakah pendidikan itu, dan dua kata itu digabung menjadi apakah ilmu pendidikan itu. Nah, kalau kita sudah memahami ilmu pendidikan, maka kita akan lancar melaksanakan tugas pendidikan. Dan saudara memang ke depan diorientasikan sebagai seorang pendidik. Nah, untuk yang tema kedua ini ya, pendidikan sebagai sebuah ilmu, saudara juga harus bisa menegaskan perbedaan antara pendidikan dan ilmu pendidikan. Kalau tadi sudah sekilas saya sampaikan bahwa pendidikan itu menekankan pada praktek ya, praktek-praktek kependidikan. Jadi bagaimana memilih metode, bagaimana menyiapkan materi, bagaimana menyusun tujuan, bagaimana menentukan tujuan, bagaimana menyiapkan materi ajarnya, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Jadi praktek pendidikan ini adalah pendidikan itu sendiri. Nah, kalau ilmu pendidikan itu menitik beratkan pada perenungan pemikiran tentang pendidikan. Atau kalau boleh kita bahasakan lebih mudah, ilmu pendidikan itu memang lebih bersifat teoritik. Ya, jadi lebih bersifat teoritik. Kalau sudah pendidikan itu praktek. Maka kalau misalnya ada pertanyaan sederhana, apa bedanya pendidikan dan ilmu pendidikan? Pendidikan itu sudah menekankan pada praktek kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran, tetapi kalau ilmu pendidikan itu menekankan atau menitik beratkan pada perenungan pemikiran tentang bagaimana kita melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang baik, yang benar, yang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan sifat materi yang akan kita ajarkan, sesuai dengan kondisi di mana kita sedang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, sesuai dengan siapa yang sedang atau akan kita ajar atau akan kita didik itu siapa. Nah, orang yang akan kita hadapi ketika kita melaksanakan atau melakukan tugas kependidikan itu juga harus kita pertimbangkan. Karena kalau kita tidak bisa mempertimbangkan itu, maka pendidikan dan pembelajaran itu tidak bisa terlaksana dengan sempurna, dengan maksimal. Dan kalau pendidikan ini tidak bisa kita laksanakan secara
sempurna dengan maksimal, maka pendidikan dan pembelajaran kita kemudian tidak bisa mencapai tujuan dan sasaran dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini yang nanti saudara harus betul-betul memperhatikan apa perbedaan pendidikan dan ilmu pendidikan, dan kenapa kok dadak kita harus mengambil mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saudara juga harus menjelaskan ya di tema pendidikan sebagai ilmu, menjelaskan pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Jadi apakah ilmu itu, apakah pendidikan itu ya. Kemudian apa perbedaan antara pendidikan dan ilmu pendidikan? Kalau sudah yang ketiga ini sudah berbahas, lalu saudara ure tentang pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Nah, pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan itu harus kita pahami dan kita jelaskan juga, karena apa? Teman-teman juga harus menguasai dan mengetahui khazanah dari pendidikan maupun ilmu pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu tadi sebagai praktek atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara formal, baik itu di sekolah, di pesantren, di masjid, di berangkat. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini karena kebetulan kita akan ada kegiatan di Hotel Home, ada Pak Dirjen, ada Pak Sekjen Kementerian Agama, maka untuk pagi hari ini tema kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti akan saya kirim video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.